Teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti tadi disampaikan, saya sedikit merenungkan sebelum Zoom kita ini. Masya Allah, di keluarga besar musyawarah, ya, satu dengan lainnya sudah tersambungkan, membangun kekerabatan, ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Ya, Islamiyah itu dalam skop keislaman, insaniyah dalam sisi kemanusiaan dan sosial, sudah banyak yang dikerjakan. Dan saya sejenak merenungkan, apakah semua aktivitas kita ini hanya akan berhenti kebahagiaannya di dunia? Ya, atau bahkan akan berlanjut di akhirat pertemuan kita ini. Kita tidak bisa mengetahuinya, tapi kita bisa menyiapkan dan berikhtiar untuk mewujudkan itu semua. Ya, saya sangat khawatir satu saat kita saling tertawa, gembira, tersenyum, saling mengabari, kadang-kadang ya olahraga bersama dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah satu saat ketika kita pulang kepada Allah ini akan kembali terjadi. Ya, kita bisa melihat kawan kita yang tertawa, yang bahagia, tersenyum dan sebagainya. Karena itu saya mohon maaf untuk malam hari ini kita akan coba banyak menyiapkan diri dan banyak melihat dan berharap suatu saat kita akan ketemu kembali, kita akan mencoba untuk mewujudkan kebahagiaan ini dan mudah-mudahan bisa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan mulai pedomannya dari Al-Quran, karena Al-Quran jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang maha memahami seluruh aktivitas kita dari kita sebelum hadir di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering memberikan logika yang sangat sederhana teman-teman sekalian. Ya, orang-orang yang handphonenya misalnya rusak saja, dia akan kembali kepada kantor handphone yang mengerti tentang handphone untuk mencoba memperbaiki handphonenya. Ya, orang yang kendaraannya rusak, dia akan mencoba datang misalnya ke dealer atau bengkel tertentu untuk memperbaiki keadaan mobilnya atau kendaraannya supaya kembali beraktivitas normal. Ya, atau bahkan pembuat game-game tertentu, dia mengerti bagaimana jalannya, kalau rusak bagaimana kembalinya, bagaimana pedoman menjalankannya dan sebagainya. Ini aspek dunia. Tapi logika ini harus kita gunakan dengan jernih pada setiap dasar kehidupan kita, termasuk dalam hal berkehidupan beragama. Ya, bahwa kita manusia sudah mengerti, sudah paham bahwa kita memiliki pencipta, ya, dan kita tetapkan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita belajar mengetahui, mendalami kenapa kita memilih Islam, alasannya apa, logikanya apa, kenapa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dengan semua keyakinan itu kita kemudian menyembahnya. Tapi jangan dilupakan teman-teman sekalian, menyembah Allah artinya mematuhi seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Baik aspek ibadah, wujudnya ritual, sholatkah itu, puasakah itu, haji, umrahkah, dan sejenisnya yang berbentuk ibadah ritual, ataupun dalam konteks kehidupan sosial. Ya, bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita, istri, suami, anak-anak, kerabat, tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan sebagainya. Dan seluruh ketentuan itu disebut dengan hudan namanya. Hudan ini Allah berikan sejak manusia pertama Adam alaihissalam bertugas di muka bumi. Ketika Allah mulai turunkan ke bumi bersama Sayyidah Hawa alaihissalam, maka Allah firmankan bersamaan dengan itu yang diabadikan keterangan ini di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, kalau Anda punya mushaf standar di paling kanan sebelah atas di mushaf, Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا." Sekarang telah tiba waktunya kalian semua, kata Allah, saya perintahkan dengan segenap keagunganku, turun kalian semua ke muka bumi untuk memulai aktivitas sebagai khalifah Allah di bumi. Karena tugas manusia saat diciptakan, tugasnya di bumi, bukan di langit. Ya, tempat pulangnya ke langit, tempat kembalinya di surga. Jadi kita ini dengan izin Allah, kita tuh makhluk surga. Jangan sampai kita nggak pernah pulang ke rumah kita. Tempat kita di surga, tempat mula Adam trading itu di surga. Tapi kita harus punya tugas dulu di bumi sehingga kita nanti sampai kembali kepada Allah membawa bekal kita, kunci surga kita. Ya, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian Allah firmankan di Quran surah kedua ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi", bukan fis sama. Ya, ketika kami Muhammad SAW Rabbu berfirman kepada para malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, ya, bahwa tugas manusia yang diciptakan ini akan kami tugaskan di bumi sebagai khalifah, pemakmur bumi, generasi yang saling menggantikan, pembawa manfaat, ya, orang-orang yang akan menyukseskan kehidupannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, singkatnya bersamaan dengan turunnya itu, kata Allah, kami sertakan pedoman kehidupan disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjukku ini, pedoman hidup yang aku siapkan ini,
ya, dari sejak awal kehidupan sampai berakhir kehidupan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku akan pastikan seluruh kehidupan, aktivitasnya di muka bumi yang ia jalani, yang ia lakukan, tidak pernah ia merasakan kegelisahan. Artinya tenang, karena tidak gelisah itu sinonimnya tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Ya, lawan dari sedih itu senang. Artinya desain kehidupan di muka bumi ini begitu menyenangkan. Ya, begitu menenangkan, menyenangkan dan menenangkan. Jika kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pedomannya. Nah, jika ada kehidupan manusia, apakah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, kemudian larut dalam kesedihan, tidak pernah mendapati ketentraman, maka boleh jadi bukan aspek dunia yang kurang, mungkin bukan harta yang kurang banyak, mohon maaf, bukan gelar kedudukan yang kurang tinggi. Boleh jadi kita kurang respect dengan pedoman Allah itu, kita kurang perhatian, kita kurang mengikuti dan mengamalkan apa yang telah Allah desain, Allah siapkan itu. Nah, sejak Nabi Adam diturunkan, hudan sudah diberikan. Begitu generasi kemudian berganti, karena Nabi Adam manusia, walaupun punya fitrah kenabian, tetap beliau manusia. Setiap manusia punya jiwa, setiap jiwa punya takdirnya untuk kembali kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami maut. Maut ini pemisah waktu kita selesai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan bagi setiap manusia yang berjiwa akan tiba waktunya untuk pulang, kami tugaskan satu malaikat namanya malakul maut untuk mewafatkan mereka. Baik, secara singkat teman-teman sekalian, generasi kemudian berganti, ya, menyebar. Quran surah ke-49 ayat ke-13, ya ayuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari lelaki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian menyebar luas, ya, terpisah-pisah, berbeda-beda, ada beda RT, beda kelurahan, sampai beda negara, beda benua, dan bersuku-suku yang berbeda-beda. Semua ini adalah generasi anak cucu Adam. Karena itu semua keturunan Adam alaihissalam disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Nah teman-teman sekalian, setiap berganti generasi, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia harus memiliki kesempatan mendapatkan pedoman tadi. Karena itu dari generasi Adam berganti, diutus oleh Allah setiap nabi dan rasul untuk menyampaikan kembali, menjelaskan kembali pedoman ini. Itulah sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja membiarkan hambanya beraktivitas. Silahkan, apapun yang kau bisa pilih, kau bisa lakukan. Tapi Rahman Allah, kasih Allah, sayang Allah lebih dalam dibanding segala hal yang kita bayangkan dalam kehidupan. Dan dengan sifatnya inilah, dengan rahmannya, sifat kasihnya, Allah tidak ingin membiarkan satu hamba pun larut dalam keburukan hidup, larut dalam nestapa. Dengan demikian di setiap generasi dikirimkan seorang rasul, diutus kemudian nabi, rasul untuk membawa pedoman ini. Jadi kalau ada manusia yang masih larut dalam keburukan, ya bukan Allah yang salah, manusianya yang tidak mau kembali kepada pedoman itu. Bahkan sekalipun sudah diingatkan oleh nabi dan rasul yang bertugas itu, dan melalui ulama-ulama sebagai pewaris dari nabi dan rasul yang dimaksudkan. Saya beri contoh teman-teman sekalian, ketika sampai di setiap nabi, rasul, itu mereka membawa pedoman. Spesifik nama kitabnya, tetap nama umumnya disebut dengan hudan. Kita mengenal misalnya Nabi Daud punya kitab Zabur alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam punya kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam punya kitab Injil. Itu nama spesifik untuk membedakan dengan nama kitab-kitab lainnya, menunjuk pada setiap masa. Tapi semua isinya itu disebut dengan hudan, frame-nya hudan. Ya, jadi kalau kita sebutkan Taurat, Nabi Musa, itu eranya Nabi Musa. Injil, Nabi Isa, eranya Nabi Isa alaihissalam. Kan? Al-Quran, eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu adalah pedoman, hudan namanya. Saya beri contoh Quran, penegasan, surah ke-17 misalnya, Al-Isra. Ya, di ayat yang kedua. Ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa, Taurat disebut dengan hudan. Wa ataina Musal kitaba, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya, Taurat, nama Taurat disebutkan di Ali Imran, Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, di Quran surah ke Ali Imran ayat ketiga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat, ya, wal Injil. Dan kami berikan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Di Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang kedua, Allah menegaskan Taurat yang diberikan itu wa ja'alnahu hudan.
Ya, dan kami tetapkan itu sebagai pedoman hidup li Bani Israel, bagi Bani Israel, yaitu umatnya Musa pada saat itu. Jadi hanya untuk golongan Bani Israel saja, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, setiap nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat-umat tertentu. Bahkan nanti satu masa itu bisa ada 2 rasul, ya, bisa ada 2 nabi, bisa ada 2 rasul. Seperti eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Ibrahim dengan Lut alaihissalam. Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Tapi di satu masa ada 2 nabi, 2 rasul. Nabi Ibrahim bertugas di satu tempat, Nabi Lut bertugas di satu tempat. Nah, dan menariknya ketika umat Nabi Lut itu ingkar ya kepada Nabi Lut, bahkan mengancam dan bahkan menantang azab, dan diijabah pada saat itu akan turun azab, itu malaikat yang mau mengadab ke tempat Nabi Lut singgah dulu di tempat Nabi Ibrahim. Itu kisah nanti bisa Anda baca, kisahnya luar biasa itu. Ya, Anda bahkan bisa bikin dikeluarkan dari situ cerita atau bahkan hal tertentu yang bisa menginformasikan dengan lebih baik gitu ya. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 Anda bisa sampai ke ayat ke-33 misalnya ya, diurut di situ. Nah, singkatnya Nabi Musa hudan, Nabi Isa dapat hudan. Nabi Muhammad SAW karena beliau ini diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, jadi setelah eranya Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi, tidak akan ada nabi rasul lagi setelah beliau, dan diutus rasul yang paling istimewa, malaikat yang paling istimewa, hudannya diturunkan di tempat yang paling istimewa, di waktu yang paling istimewa, dalam keadaan yang sangat istimewa. Itu hanya Nabi Muhammad SAW untuk menggambarkan bahwa risalah yang terakhir, hudan yang terakhir, karena beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya lokal saja, yang ini sifatnya global, luas sampai masa kehidupan berakhir. Karena itu mesti petunjuknya lebih istimewa, tempatnya istimewa, waktunya istimewa, keadaannya istimewa, penyampainya istimewa, yang menerimanya istimewa. Karena itu semua yang terkait dengan petunjuk ini sifatnya istimewa. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan wahyu ini naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Diturunkannya di bulan Ramadan. Ramadan langsung naik status menjadi Sayyidus Syuhur, ya, pemimpin yang paling agung di antara hari, bulan, ya, bulan yang paling agung. Di dalamnya terdapat malam yang paling indah dengan pahala yang sangat besar, lebih daripada 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Waktunya, harinya spesifik Jum'ah, Sayyidul Ayyam, ya, penghulu para hari yang paling mulia, banyak keutamaan di dalamnya. Kemudian diturunkan di tempat yang mulia, Mekah, ya. Kemudian dengan turunnya Al-Quran, keberkahan melekat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Baik, ketika pindah kemudian Rasulullah SAW ke Yathrib. Yathrib itu dulu tempatnya terbelakang, kotor gitu kan. Ada banyak, bukan hanya resesi lagi ekonominya, tingkatnya tinggi dan pertikaian banyak suku. Diturunkan Al-Quran, didakwahkan di sana, dalam jangka waktu yang sangat singkat berubah jadi suasana kota dengan aura yang sangat indah, banyak cahaya dipancarkan. Kota dengan pancaran cahaya yang indah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian nabi yang terpilihnya sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sudah banyak dikaji, dibahas sampai diurutkan pada manusia nomor 1 yang paling punya pengaruh terbesar di muka bumi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menunjukkan saking agungnya petunjuk terbesar yang terakhir yang diberikan kepada semua hal tadi yang saya sebutkan, dan semuanya menjadi istimewa. Artinya, kalau kita bersentuhan dengan petunjuk ini, Allah memberikan sinyal, maka keistimewaan cahaya itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan dengan Al-Quran. Pedoman kita, hudan kita disebut dengan apa? Al-Quran. Tahu dari mana Al-Quran itu punya misi hudan? Firman Allah ini berfungsi sebagai hudan. Langsung penegasan Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang istimewa itu, yang kalian menunaikan puasa dengan banyak kemudian pahala dan keutamaan di dalamnya, saat itulah diturunkan Al-Quran, ya. Hudal linnas. Apa fungsi Al-Quran? Apa peran Al-Quran yang sangat besar istimewa itu? Saking besar dan agungnya diberikan segala keutamaan. Kata Allah, hudan. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Ya, untuk siapa? Bukan kalangan tertentu, umat tertentu, tapi linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kata annas, dan menunjuk seluruh manusia, kalangan tanpa batas, tanpa kecuali. Jadi sejak Al-Quran diturunkan itu sampai kehidupan berakhir bagi setiap manusia yang pernah hidup di bumi, Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Betapa masa berganti, era berubah, tempat tidak sama, tapi seluruh pedoman Al-Quran akan sesuai di setiap masanya. Itu diantara mu'jizat Al-Quran yang membenarkan risalah Islam. Jadi kalau Anda ingin tahu diantaranya apa buktinya kebenaran agama Islam, salah satunya bisa dicek melalui kitabnya.
Jadi 3 dasar untuk mengecek kebenaran satu agama. Satu adalah tentang konsep ketuhanannya, yang kedua konsep ibadahnya, yang ketiga konsep tentang kitab, pedoman, referensi keberagamaannya. Al-Quran, Masya Allah, sampai kapanpun akan selalu aktual, faktual, tajam, terpercaya, digunakan sebagai bagian pedoman kehidupan. Apa yang pernah terjadi di masa Nabi, pedomannya tetap bisa kita gunakan sampai dengan saat ini, sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Dan di antara sekian pedoman itu, ada pedoman membangun kekeluargaan yang erat sejak dihubungkan dalam kehidupan dunia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.